Bismillahirrahmanirrahim. Suci khamar apabila dia berubah dengan sendirinya. Mungkin nara piaran dengan pihak Bram. Lagu Bram bahasa dengan le Jakarta atau le piaran Sunda. Bram itu bukan yang dimaksud Bram dengan Lombok. Ternyata Bram ni ke na piara makanan gitu. Bram ni ke kalau dengan Lombok kan sangat memabukkan. Bau pihak si poteng atau salan lain. Nah nike kalau dia sudah berubah, ya berubah dengan sendirinya, tidak memabukkan lagi, maka dia menjadi suci. Wa kadzalika an-nabidh waz-zabib, demikian juga dengan nabidh dan zabib. Tadi nabidh nike perasan kurma, zabib perasan kismis yang terbuat dari najasatu hiyal baul. Ini sebuah fasal. Najis itu diantaranya adalah kencing. Najasat jamak dari najis. Najasat jamak dari najis. Hiyal baulu, bagian daripada najis itu adalah al-baulu. Baul itu artinya kencing, ya? Penek. Wal ghaitu, kotoran dalam arti tinja, ya? Kotoran yang dikeluarkan dari belakang. Warrautu, kotoran binatang. Raut itu lebih identik dengan maknanya kotoran binatang. Wal qayhu, qayh itu artinya nanah, risa, nanah. Namun timbul beleman, jadi tetap terhitung najis. Wadamu, dam itu artinya. Wal qay'u, qay' itu artinya muntahan nike termasuk najis, gitu. Muntahan nike apabila keluar, muntahan nike utak nike termasuk najis. Utak saat timbul leman dalam, lamun sale luaan jadi termasuk deh luak. Misal makin jagat mangan but luak nike bukan termasuk najis. Yang termasuk najis itu muntah. Lamun tuh datang dalam but subul nike termasuk najis. Wal qay'u, sudah. Wal khamru, dan khamar itu sesuatu yang memabukkan, khamar namanya, sesuatu yang memabukkan namanya khamar. Dari manapun terbuat atau tercipta khamar itu termasuk hal yang diharamkan, maksudnya dinajiskan. Wad nabid itu bukan perasan, itu timbul dari kurma. Nabid itu juga bagus, gitu. Nabid itu kalau kita taruh di gelas liai maran nike terus tepuluh kurma suam masak ya tepuluh buat terendam sejelo semalam atau semalaman tanam kelemak sendiman kelur lain, itu bagus buat kesehatan kita. Itu namanya nabid. Tetapi nabid di sini maksudnya adalah perasan leman buah napiaran. Bisa anggur, bisa juga kurma. Lagu nabid itu lebih dekat ke kurma. Wal muskir, benda cair yang memabukkan.
wal kal ya nika beberes ya, wal khinzir dan juga apa bahasa Fransai celeng lagi lo gak ada sebut ya? Wa far'u ahadihima, dan keduanya, napi pun yang keluar dari keduanya, baik anjing maupun babi, itu terhitung najis. Misal narak anak beres manggen bu bembek jadi anak, wah bareng kaca bembek bu bembek anak berembi hukum najis ya, dah kaca bembek najis lah, sayang tiada korbanan mulai maba untuk korban ndik, dia mengikut ke induknya milu nejok inan. Wa far'u wahidihima, artinya yang timbul keluar dari keduanya, atau sebaliknya arak bembek beranak beberes misal, nah nikah berembe terhitung bembek, terhitung bembek, ndik najis, bau negorok anda. Wal maitatu wa sya'ruha, bangkai, wa sya'ruha, dan bulu daripada bangkai, warishuha wa jilduha. Rish itu bulu sayap nggih, napiaran bulu saleman kletek. Wa jilduha, dan juga kulitnya. Wa jami'u ajza'iha, dan seluruh yang bagian daripada maitah, bangkai itu. Napi pun bangkai baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, kalau sudah jadi bangkai itu semuanya najis. Dan mati sampai bu sayang ya teteh sampai mati bud bait bud jual lu insama no mati sampai bud ndin gorok bait apa itu gorok wa mati bun bait selapu napiaran daging bun jual, bun jual berembe nikah ya, pertama nikah bangkai sa najis, kedua dengan sa kelur kaken nikah termasuk ya najis, yang diganggu tu kaken bangkai ya. Nah dengan sandin nau janda salah, sa bejual sa berdosa, nikah lu terjadi di daerah-daerah lain di Lombok ya mungkin insyaallah daerah di daerah lain lu terjadi saat nikah. Artinya bahkan kemudian ada cara untuk mematikan kambing di bembek sehingga dinara ongkatna, misal dengan maling nikah pun maka sebareun sen apiaran baik nek anu doang daging doang sin baik pun jual, otak jadi kance isi dalam. Dan nikah cara pemotongan yang tidak sesuai dengan pemotongan yang disyariatkan itu terhitung bangkai. Wal madyu madhi nikah air yang timbul dari diri kita, leman manusia. Madhi itu air kental juga deh, tapi bukan mani. Itu madhi itu timbul karena dengan punya hasrat, ada syahwat, itu madhi. Wal wadi itu yang timbul karena seseorang itu lelah lalu gini sugul atau kansa menek sugul, arak cairan sugul kental kansa menek. Nah, nikah termasuk wadi, bukan mani, bukan madhi. Wa maniyul kalbi, maninya kalb,
wal khinzir, maninya beberes kance nika khinzir. Khinzir sebut khinzir be solahat kana khinzir nggih. Khinzir nika sak tole gawahan khinzir. Nggih, khinzir. Nah nika termasuk najis. Wala benu ma la yukalu lahmuhu, dan semua air susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Susu meong, susu meong berembe najis, karena disebutkan wala benu ma la yukalu lahmuhu, semua air susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya. Ghairal adami, kecuali manusia. Manusia din haram tekakan. Nah ini ke ghairal adami. Wa maitatul adami was samak wal jarad tahirat. Sedangkan mayit manusia, bangkai belalang, bangkai ikan dan belalang, tahirat nika suci. Sehingga lamunara belalang atau empak dia perlu tegorok. Jadi bangkena suci. Wal juz'ul munfasilu min ghairil adami, dan juga bagian anggota tubuh dari binatang yang terpisah selain daripada manusia. Wassamak wal jarad, ikan dan belalang, semuanya najis. Misal ara cerelai dengan Arab nika melilal kandok daging, melilal kandok empak, jangan le bagian punuk unta nika tinggi, ara punuk unta tinggi, ieu tompak na tuh ara empak. Jadi lamun tepelang ara empak kira-kira 2-3 kilo sampai 5 kilo. Nah, dengan laek dengan Arab lai sin pelang. Bun pelang. Wi sin kelak i jeri mililung kanduk daging. Nah, ini bagaimana statusnya? Statusnya adalah najis. Karena napiaran diambil dari bagian binatang yang tidak disembelih, sekalipun binatang tetap hidup. Misal manok lah, kemairu nimpung manok teh buat pelang, nimpung manok lagu masih tetap hidup manok nikah, bagaimana itu? Najis. Atau sanggar manok si pelang, sanggar manok si pelang, bagaimana status sanggarnya nikah? Itu najis. Kenapa? Karena induknya tidak dipotong sesuai dengan syariat. Lah buyu-buyu barang sitanu sit sate terus. Nikah bagaimana? Itu najis dan haram untuk dimakan. Wal juz'ul illa sya'ral ma'kul, kecuali bulu daripada binatang yang dimakan. Bulu dari binatang yang dimakan. Warishahu, dan juga bulu keletek. Wa wadarahu, dan juga bulu yang kasar. Wasufahu, dan juga bulu halus. Wal misk wa fa'ratahu wa infahatahu, dan juga misik itu diambil leman deh ara napiaran mayung deh. Nah mayung le dengkul le jengkul nika ara misik ya leman terbaik minyak misik nika. Nah lamun nika napiaran mayung nika ndek ente sembelih ni degorok sesuai syariat, maka misiknya nika menjadi najis. Dan semua bagian daripada itu menjadi najis. Kita lanjut bercepat habis. Faslun wa tathurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha, menjadi suci khamar apabila dia berubah dengan sendirinya. Mungkin nara piaran dengan pihak bram
lagu Bram bahasa dengan le Jakarta atau le apa ya Sunda, Bram itu bukan yang dimaksud Bram dengan Lombok. Nyata Bram nika apa ya makanan gitu. Bram nika kalau dengan Lombok kan sak memabukkan. Paun pihak si poteng atau salan lain. Nah nika kalau dia sudah berubah dengan sendirinya, tidak memabukkan lagi, maka dia menjadi suci. Wa kadzalika an-nabidh waz-zabib, demikian juga dengan nabidh dan zabib. Tadi nabidh nika perasan kurma, zabib perasan kismis yang terbuat dari anggur. Wa jildul maitati idza dubigha, dan kulit binatang yang sudah mati alias bangkai idza dubigha kalau disama. Arak sampai mate betul baik kulit sama nika te osok sampai lalu napiaran kulit daging disama ada khusus tersikat nih. Nah nika bagaimana itu suci tapi tidak boleh dimakan suci bau pihak selain dari kalambi pakaian atau dari gendang. Wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin aw far'i ahadima aw lu'abihi aw rawtihi aw araqihi aw badani wa huwa rabbun gusila sab'an ihdahunna bi turabin tahirin matahurin. Apabila sesuatu najis dengan sebab kencing dari napiaran beberes aw khinzir atau babi aw far'i ahadima atau apapun yang keluar dari keduanya, maksudnya anak-anak dari anjing dan babi itu, au lu'abihi atau air liurnya, au rautihi atau kotorannya, araqihi atau keringatnya, atau badannya, wa huwa ratbun, sementara badannya itu sedang dalam keadaan basah, gusila sab'an, maka itu dicuci 7 kali. Ihdahunna bi turabin, salah satunya dengan tanah tahirin tahurin, tanah yang suci mensucikan, dan tanah beleng jelangan liwat kotoran nika saleman sita menek napiaran beroas lapu. Nah labu beleng jadi yang termasuk napiaran tidak bisa mensucikan tanahnya, terbaik tanah sak jama-jama lilik insiai dan nika baun jadi untuk mensucikan. Ihdahun nabi turab, salah satunya dengan 7 kali. Ndek terserah hitung sekek 2 telu ndek. Misal mungkin le lantai nika le teras masjid ara beberes tamu bun kembe bun menek misal le teras masjid atau limbimbin berembit atau bersihan. Pertama tu bersihan dulu kotoran nika bersih si kain atau napi apun. Nah teteh dari kadun malik nika juga termasuk najis. Baru telili insiai sekedi nagundang sampai selapu lain lapu lain misalnya tengah-tengah makin tahu lili insiai ai nika tekembean malik te bersihan malik adin tais. Setelah tais baru puluhan naik yibut puluhan tanah. Nah wasat puluhan tanah baru malik bersihan tanah nika teteh tanah nika. Wasat puluhan tanah bersih yibut lilik malik sai buat bersihan naik nika suci. Jadi ini perlu 7 kali. 7 kali itu dalam arti jika tidak menyelesaikan 7 kali itu dalam hitungan saking pentingnya itu sebabnya dikatakan 7 kali. Dia hitung sekek 2 telu 4 5 bersih ndek. Hitungannya adalah suci. Hitungannya suci sesuai dengan aturan tadi yang kita jelaskan. Oke, kita lanjut. Wal afdal an yakuna fil ula. Sebaiknya yang paling utama tanah itu di bagian pertama. Lamun masih arak kotoran dan bau saat pertama
Berarti kotoran nikah harus teteh dulu. Lamun pulaan tanah masalah kotoran yang tidak bisa. Tetap aja tanah itu menjadi najis. Tsumma fi ghairil akhirah. Dan yang kedua yang paling bagus sebelum yang terakhir. Berarti setelah kita bersihkan puluhan naik baru puluhan tanah. Setelah itu baru kita taruhkan air yang terakhir sebagai pembersih. Nah, nikah. Wa idza tanajjasa turab bil kalbi fayakfihi sab'u marratin bil ma'il khalis. Apabila tanah terkotori oleh kotoran anjing nike si beberes, fayakfihi sab'u marrat bil ma'il khalis. Cukup dengan menaruhkan air 7 kali, ya. Cukup dengan menaruhkan air 7 kali. Misal mungkin di leah sak betana lagu di leah sak napiaran sabelantai leah sak tanah nike buat teteh kotoran beberes nike buat pulaan air lamun tasrok sai berwah terhitung suci nike. Faslun furudut tayammum khamsatun, nike yang bahas tentang lewat enggaknya salah baca ya. Wa ma tanajjasa bi baulin sabiyin wa ma tanajjasa bi bauli sabiyin, dan semua najis yang disebabkan oleh air kencing anak kecil laki-laki, si anak kecil laki-laki, bayi laki-laki, lam yat'am ghairul laban, yang tidak makan kecuali susu. Laban itu susu, baik susu ibunya maupun susu selain daripada susu ibunya. Nudiha, ya, nudiha wa huwa rashuhu bil ma'i mal ghalabah wal mukathara. Itu bisa dipercikkan dengan air, dengan catatan air nike harus tidak cukup dipercikkan marak sid bayangan. Makin arak anak mama menek bu ngelapo pene buat percikan doang din cukup. Maksudnya dipercikkan nike apabila itu sudah kering di nara ambun buat percik narati dia teketis ya. Dia ketis puluhan naik serok sekedik si air nikah sudah suci. Lagu jam makin kanak mama umur 2 bulan nabeng ya, macam-macam senabeng macam-macam ruang makanan baru umur 2 bulan. Berarti itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di sini. Dah kanja baru 3 bulan untuk beng dia selain si susu, berarti pada status penek kaca penek aman. Deh, lamun sanina, sanina itu perlu penelitian yang lebih lanjut. Kenapa cuma anak kecil laki-laki, okay? Lamun nina ja tetap marah hinaan status. Dah kanja baru sogul. Nah ini kan, tapi kita ikuti aja nih. Soal nikah adalah pendapat para ulama sesuai dengan ijtihad mereka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasailun najasa tathuru bil ghasli, dan semua najis itu, ya, semua jenis najis itu bisa suci dengan dicuci, dengan catatan idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha, apabila hilang rasa, bau, rasa, warna dan baunya. Salah satunya masih ada, maka tidak dikategorikan suci, harus telun telang. Wala yadurru baqa'i launin aw rihin asura zawaluhu, dan tidak memberikan efek, ya, kalau najis itu masih tersisa, baik itu napiaran, warnanya, baunya, napi kenen. Misal makin liman deh, iman wah besok si sabun putih buat siduk masih nambu nikah berembe itu sudah suci. Jadi perlu osok-osok kembali. Misal waktu tegelam napi sak najis misal, atau
lantai makin arak kanak wah teteh kotoran sedih buat bersihan puluhan sabun bersihan buat tambun masih nambun jika berembing sudah dihitung suci sekalipun sama si arak ambun sekedik-kedik kembing saya ngasa wah sesuai kance syariat tata teteh nanika wala yatuhuru al-ma'u idza tanajjasa dan tidak suci dan tidak bisa suci barang yang cair yang terkena dengan najis. Kopi segelas main lalu setiap kopi beli kopi haji 10 yu pihak kopi tiba-tiba belencak dia tahu teteh macam-macam nah berembing adin bau teteh doang teteh puluhan balik sampai penuh ini tetap nena najis tetap najis anika berembing lamun kopi luwak kopi luwak tahu dah nak kopi luwak kopi sak sugul leman jari kotoran ujat jadi ujatkan kopi singkakan ujat singkakan kopi wansakakan kopi bu tolong kemadian tamu di dalam tia bu sugulan masih ngobengan kopi ni ke dia berubah kopi ni ke masih umpul-umpul sugul bunda lo tebutik si dengan saya pin kebon lagu lalu botik ke kopi ni ke bun bersihan sampai bersih buye sinjua buye kena main lalu ye samai lalu tai nisi hujat ni ke bagaimana statusnya itu boleh kanggo kanggo kembali saya ngasa benda padat kopi ni ke benda padat lamun wata besok sholat bunyedi napiaran kotoran najis ni ke kanggo ente konsumsi statusnya tidak najis sudah suci nanika suci ni